bisa kita capai semua, khususnya guru-guru kita, supaya semua menjadi aktor-aktor nantinya dalam melakukan perubahan suatu pendidikan. Saya kira demikian mungkin Ibu Dela dan teman-teman. Selamat berdiskusi dan saya mohon maaf langsung saya izin juga setelah saya menyelesaikan pengantar ini supaya nantinya bisa teman-teman berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Kadis yang sudah boleh memberikan motivasi kepada guru-guru kita. Silakan Bapak dan Ibu boleh buat reaksi aplaus hebat kepada Bapak Kadis kita ya. Kita beri luar biasa, Bapak Kadis sudah boleh tetap memotivasi kita supaya kita boleh terus mengembangkan diri kita sebagai pendidik sehingga kita bisa tetap berkualitas ya di dalam pembelajaran kita di kelas. Terima kasih Pak Kadis. Kami juga bukan istilahnya untuk mengusir Bapak ya, tetapi kalau Bapak ada lagi kerjaan, Iya, ya kami juga boleh mengizinkan Bapak ya, boleh keluar dari webinar kita. nah, ya, Terima kasih terima ya kasih. Pak ya. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu hebat. Eh, Maaf sebelumnya kalau nanti saya tidak sampai selesai ya untuk mengikuti webinar kita hari ini karena kebetulan saya juga berada di Jakarta ya Bapak dan Ibu. Tetapi ada yang menggantikan saya nanti sebagai moderator karena hari ini saya cukup menjadi moderator ya. Di sini sudah ada narasumber hebat yang luar biasa yang boleh memberikan kita sedikit gambaran ya tentang materi kita sesuai dengan judulnya yaitu bagaimana erapor di dalam kurikulum Merdeka yang berbasis Askunmar. Untuk yang pertama kami mintakan langsung mungkin Ibu Miriam ya karena sudah agak lelah karena mati lampu di Tiga Binanga harus mencari-cari sinyal namun tetap semangat Ibu Miriamnya ya. Jadi saya persilakan langsung kepada narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Miriam Madalena Berusembiring dari guru SMP Negeri 1 Binanga sekaligus calon guru penggerak di Kabupaten Karo. Kepada Ibu dipersilakan boleh perkenalan diri nanti terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya bagikan layarnya dulu ya Bu. Siap. Ibu Sorneta bisa dijadikan Ibu Miriam host supaya bisa membagikan layar. Sebentar ya Bu. Iya Bu, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya Bu, saya minta maaf karena lagi di tempat umum. Karena memang hanya ada di sini yang ada sinyalnya. Tadi di sekolah nggak ada sinyal. Ya, tidak apa-apa Bu. Perjuangan di Kabupaten Karo begitu Bu. Mati lampu, tidak ada sinyal, tidak ada internet. Tapi kita tetap sama-sama boleh terus bergerak ya Ibu ya. Dek mana Dek? Ya. Sudah kelihatan Bu yang saya tampilkan? Sudah. Oke, baik Bu. Pertama-tama dulu saya perkenalkan diri saya. Saya Miriam Madalena Berusembiring. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Binanga. Dan bidang studi yang saya bawakan adalah pendidikan agama Kristen. Nah, Bapak Ibu guru semuanya yang ada atau bergabung bersama dengan kita di webinar ini, pertama dulu saya menyatakan bahwa sebenarnya kita semuanya adalah sama.
sama-sama guru, sama-sama mempunyai pengetahuan. Bukan saya yang memiliki pengetahuan yang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya sendiri juga merasa belum pantas seperti menjadi narasumber. Dan lebih baiknya di sini kita katakan kita berbagi praktik baik apa yang sudah saya lakukan di sekolah saya dan apa yang Ibu Bapak Guru sudah lakukan di sekolah Bapak Ibu Guru semuanya. Kita akan diskusikan di sini bersama-sama. Baiklah, materi kita saat ini adalah mengenai asesmen kurikulum merdeka. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru semua. Sudahkah Bapak Ibu Guru memahami dan menerapkan asesmen kurikulum merdeka? Kalau di Tanah Karo mungkin ada ya yang sudah 3 tahun ini menjalani kurikulum merdeka. Ada juga yang sudah 2 tahun seperti di sekolah kami. Dan mungkin ada juga yang sudah 1 tahun ini atau setengah semester ini. Berarti kita boleh katakan bahwa kurikulum merdeka itu sudah kita terapkan. Atau mungkin ada yang belum. Jadi disinilah kita akan belajar dan berdiskusi bersama-sama. Nah, asesmen itu pengertiannya yang pertama, untuk mendapatkan data ataupun informasi. Kemudian yang kedua, bahwa asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa asesmen itu merupakan proses memantau kemajuan dan mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan pendidikan sesuai kebutuhannya. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama di sini dikatakan bahwa prinsip asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, kenapa dikatakan bagian terpadu dari proses pembelajaran? Karena yang menjadi dasar untuk proses pembelajaran itu adalah asesmen. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan kita sebagai guru harus mengetahui dan mengenal semua siswa-siswi kita. Jadi cara kita mengenal siswa-siswi kita itu adalah dari asesmen. Kalau kita sudah tahu itu adalah namanya asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, jadi itu adalah dasarnya. Karena itu kita katakan bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dan sudah otomatis asesmen itu adalah fasilitas pembelajaran untuk penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik peserta didik, orang tua atau walinya. Nah, jadi kalau bagi kita sebagai guru dikatakan umpan balik, kan tadi kita sudah mengenal siswa-siswi kita itu dari asesmen non-kognitif. Dari asesmen tersebut, kita bisa membuat strategi bagaimana pembelajaran yang cocok untuk siswa kita. Nah, jadi itulah umpan balik untuk kita sebagai pendidik. Sedangkan kalau peserta didik sendiri, mereka akan mengenali bagaimana potensinya, kelemahannya, kekuatannya, sehingga mereka bisa belajar untuk ke depannya. Karena itu, asesmen juga umpan balik bagi peserta didik. Selanjutnya juga adalah kepada orang tua. Kalau kita membuat ada komunikasi antara orang tua dan guru, kita akan memberikan apa-apa saja yang masih kurang bagi siswa kita. Sehingga orang tua juga bisa memikirkan kembali bagaimana mereka selama ini memotivasi anak-anaknya di rumah. Sehingga dari hal tersebut dia bisa membuat strategi baru untuk anaknya di rumah atau bagaimana dia mengajari anaknya. Nah, itulah yang disebut tadi sebagai umpan balik untuk pendidik, baik peserta didik dan orang tua. Kemudian prinsip asesmen yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita akan melihat bahwa asesmen ini ada jenisnya. Jadi kalau kita mau menggunakan asesmen, itu akan dilihat berdasarkan fungsi dari asesmen berdasarkan jenisnya. Nah, kemudian
dikatakan di sini keleluasaan untuk menentukan teknik. Nah, jadi untuk melakukan asesmen itu kan ada beberapa teknik dan ini diberikan keleluasaan bagi guru. Jadi keleluasaan ini tentunya kita lakukan sesuai dengan kebutuhan siswa juga. Jadi sudah jelas pelaksanaan asesmen dapat kita lakukan secara efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang berikutnya ada yang ketiga yaitu asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar. Nah, Bapak Ibu, apakah ada di sini kita yang pernah mengalami atau pernah mendengar bahwa siswa kita komplain dengan nilainya? Nah, atau mungkin ada siswa kita yang mengatakan nilainya lebih tinggi karena orang tuanya adalah guru di sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan cerita dari persoalan tersebut? Gimana Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu? Ya, izin Bu. Ya, sedikit bercerita mengenai peserta didik atau anak didik kita yang komplain mengenai nilainya. Kalau saya pribadi, ada Bu. Jadi ceritanya anak ini memang ketika dia di tugas harian, dia tidak banyak mengumpulkan tugas Bu. Tapi waktu ujian, nilainya lumayan bagus. Nah, di pembagian rapor, anak ini protes akan nilainya. Karena dia bilang, nilai ujianku kan bagus-bagus, Bu. Kenapa nilaiku rendah? Begitu, Bu. Padahal kan, seperti yang kita ketahui, kalau di rapor itu kan nilainya tidak hanya dari nilai ulangan harian atau formatif dan sumatif gitu, Bu. Jadi, pengalaman saya mengenai nilai itu seperti itu, Bu. Jadi untuk kita Bapak Ibu, sebagai bukti kepada anak didik kita saya menunjukkan daftar nilai tugas dan daftar nilai ulangan harian sehingga anak tersebut terima dengan nilainya itu karena ada bukti atau data yang saya pegang. Demikian pengalaman dari saya, Bu Miriam. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Nirwana. Nah, jadi memang pada dasarnya kita selalu ya mempunyai cerita tentang asesmen di mana siswa kita komplain terhadap nilai yang kita berikan. Nah, jadi berdasarkan prinsip asesmen ini Bapak Ibu, supaya siswa kita itu tidak komplain lagi, maka kita harus merancang asesmen yang adil, profesional, valid dan dapat dipercaya. Nah, bagaimana caranya supaya nilai yang kita berikan itu betul-betul dapat dipercaya? Tentu sudah ada karakteristik yang akan kita berikan kepada siswa kita, yaitu namanya adalah karakteristik kesuksesan. Jadi untuk sebelum kita memulai pembelajaran, itu sebaiknya diterapkan atau dijelaskan dulu kepada siswa, sehingga siswa kita tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang berikutnya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, laporan belajar ini akan kita berikan kepada orang tua siswa kita sebagai bentuk informasi dan juga kepada siswa kita sendiri. Dan yang diberikan itu bukan bentuk nilai saja, tapi adalah tentang karakter mereka dan bagaimana proses dari pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Nah, dan yang terakhir mengenai prinsip asesmen, asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau orang tua sebagai bahan refleksi. Sebagai bahan refleksi artinya di sini kita sudah mengetahui
di mana yang menjadi titik kelemahan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang harus kita ketahui di sini bukan hanya siswa kita sendiri, tapi juga adalah kita sendiri sebagai guru harus tahu di mana titik kelemahan kita, sehingga ini menjadi umpan balik dan kita bisa memperbaiki bagaimana cara mengajar kita kepada siswa kita. Nah, kemudian ada perubahan paradigma asesmen. Di sini dikatakan selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil belajar belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, diharapkan di sini fokus kita itu bukan hanya kepada asesmen sumatif, tetapi juga kita berfokus pada asesmen formatif. Karena asesmen formatif inilah yang bertugas untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, kita masuk ke asesmen kurikulum. Asesmen kurikulum itu ada 2. Yang pertama adalah asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif. Asesmen formatif juga ada 2. Yang pertama adalah awal pembelajaran, yang kedua proses pembelajaran. Kemudian awal pembelajaran ini juga ada 2. Apa itu? Yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Nah, kalau sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran, di akhir semester, dan di akhir tahun. Kita lihat pertama dulu yang kita masuki adalah asesmen formatif. Tadi sudah saya jelaskan bahwa asesmen itu ada macam-macamnya. Jadi kita akan bahas secara poin ya. Nah, kalau asesmen formatif itu bertujuan untuk menginformasi atau umpan balik bagi pendidik peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai asesmen formatif, tadi ada awal pembelajaran. Awal pembelajaran ini juga ada 2. Yang pertama non-kognitif. Nah, kalau di non-kognitif, asesmen ini di pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik. Jadi, serupa seperti seorang ibu atau seperti seorang perempuan yang tugasnya adalah memasak atau menyiapkan makanan. Pasti kalau kita memasak, kita akan memikirkan masakan apa yang akan mau kita masak. Kemudian setelah itu kita juga akan memikirkan apa ya bahannya untuk masakan ini. Kemudian kita juga akan memikirkan kembali apa bahan yang sudah tersedia di rumah, sehingga bahan yang belum tersedia itu yang akan kita beli. Nah, jadi seperti itulah gambaran dari asesmen non-kognitif ini Bapak Ibu. Artinya apa? Asesmen ini bukan untuk menilai, tetapi mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana minat murid kita dan bagaimana profil murid kita. Contohnya, apa hobinya, dari lingkungan keluarga apa siswa kita, kapan biasanya mereka belajar, dan bagaimana perlengkapan belajar mereka. Nah, dan ini sangat perlu untuk menjadi untuk guru ketahui. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui gaya belajar apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, lalu yang berikutnya ada asesmen kognitif. Kalau asesmen kognitif itu diawali dari mengetahui juga bagaimana kesiapan peserta didik, tetapi yang kita cari adalah bagaimana pemahaman awal mereka, bagaimana kemampuan murid kita. Tetapi kita juga harus ingat bahwa secara kognitif ini juga belum untuk dilaporkan ke rapor. Tetapi di sini adalah sebagai
kita rancang bagaimana pembelajaran yang tepat bagi siswa kita. Karena kalau asesmen pembelajaran kognitif ini itu adalah materi prasyarat yang harus dicapai siswa kita terlebih dahulu. Nah, lalu yang berikutnya ada proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran, fungsinya yang pertama memantau atau memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar, kemudian mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Nah, jadi Bapak Ibu, baik itu asesmen awal maupun asesmen pembelajaran belum kita ambil sebagai nilai yang dilakukan kepada rapor. Nah, jadi asesmen formatif ini fungsinya adalah untuk melihat bagaimana siswa-siswa kita dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ini adalah hal formatif. Yang pertama, asesmen formatif tidak berisiko tinggi. Karena apa? Tadi juga sudah dijelaskan, supaya bisa dipahami baik oleh peserta didik maupun oleh orang tua. Nah, kemudian asesmen formatif ini tidak ditentukan sebagai nilai rapor, tidak ditentukan sebagai keputusan naik kelas, dan juga tidak ditentukan sebagai keputusan kelulusan. Nah, lalu yang berikutnya, asesmen formatif dapat menggunakan berbagai teknik ataupun instrumen. Nanti kita lihat Bapak Ibu bagaimana contoh teknik ataupun instrumen untuk setiap asesmen. Kemudian asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang berlangsung sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Ya, Bapak Ibu, di sini yang nomor 3, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Adakah yang bisa menjelaskan kenapa asesmen disebut sebagai suatu kesatuan dengan proses pembelajaran? Adakah yang bisa memberikan penjelasan kenapa asesmen formatif itu dikatakan sebagai suatu kesatuan atau tidak bisa terpisahkan dengan proses pembelajaran? Iya, di sini saya lihat di kolom komentar ada Ibu Mena. Ibu Mena dari SMP Negeri 3 Berastagi. Ibu Mena dari SMP Negeri 3 Berastagi. Boleh menjawab, Bu? Tadi pertanyaannya, kenapa asesmen dikatakan sebagai suatu proses atau kesatuan dengan proses pembelajaran? Atau selain dari Ibu Mena, ada yang bisa memberikan penjelasan? Izin menjawab ya, Bu. Ya. Kita perlu melakukan asesmen dalam pembelajaran karena kita ingin mengetahui ketercapaian suatu pembelajaran itu dan kita juga perlu memberikan nilai atas prestasi ataupun proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu aja, Bu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu. Nah, di kolom komentar ada Ibu Hotmaisha yang mengatakan juga karena dalam kegiatan pembelajaran, tugas yang kita berikan kepada murid termasuk salah satu kriteria asesmen formatif. Oke, nah jadi betul sekali, asesmen formatif itu dikatakan sebagai proses pembelajaran karena seperti yang saya katakan sejak awal juga, bahwa dari asesmen inilah kita mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Nah, jadi di sini termasuk bahwa asesmen formatif adalah kriteria daripada ataupun fasilitas daripada proses pembelajaran. Ya, terima kasih Ibu yang sudah menjawab, yang sudah berkenan menjawab. Kemudian kita lanjutkan. Asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana sehingga umpan balik dapat diperoleh dengan cepat. Nah, Bapak Ibu, ini khususnya pada asesmen formatif di kognitif. Nah, ini kan kita lakukan di awal pembelajaran sehingga harus kita lakukan secara sederhana gitu. Lalu yang berikutnya ada instrumen asesmen. Nah, sekarang kita masuk pada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif inilah yang berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian dari asesmen sumatif kita bisa mendapatkan nilai capaian hasil belajar murid dibandingkan dengan kriteria kecapaian yang telah ditetapkan dan menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik baik untuk jenjang berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, di asesmen sumatif ini setiap tujuan pembelajaran atau 2 tujuan pembelajaran kita sudah bisa melakukan asesmen sumatif. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa melakukan di akhir semester dan juga bisa kita lakukan di akhir tahun. Khusus untuk di akhir semester Bapak Ibu, ini adalah asesmen pilihan. Kenapa dikatakan asesmen pilihan? Karena sekolah bisa melakukan asesmen akhir semester, bisa juga tidak melakukan asesmen akhir semester. Dan itu tergantung dari bagaimana kebutuhan murid, kebutuhan guru untuk menerima informasi. Kalau misalnya dari proses setiap pembelajaran, asesmen itu sudah bisa kita capai informasi, berarti kita tidak perlu lagi melakukan asesmen akhir semester. Tapi kalau seandainya guru masih memerlukan informasi tambahan untuk dari siswa, maka guru masih bisa melakukan asesmen di akhir semester. Dan ini adalah contoh instrumen ataupun asesmen. Ada observasi, kinerja, proyek, dan tes tertulis. Kemudian ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, kemudian grafik perkembangan. Dan ada tes lisan ataupun penugasan portofolio. Kemudian ini adalah contoh instrumen asesmen yang telah saya lakukan. Nah, ini adalah contoh asesmen awal non-kognitif. Saya sudah mengerjakannya dari Google Form. Ini adalah bentuk dari soalnya. Ada 2 yang terlihat. Kemudian ini adalah hasil dari yang peserta didik kita jawab. Sehingga dari asesmen awal atau non-kognitif ini, kita bisa melihat bagaimana ketersiapan peserta didik dari segi ataupun gaya belajar mereka. Apakah peserta didik kita gaya belajarnya visual ataukah
auditori, ataupun adalah kinestetik. Nah, ini adalah yang kita lakukan di sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, siswa ataupun murid-murid diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Jadi ketika mereka membawa HP ke sekolah, kita sebagai guru juga harus memantau mereka supaya siswa kita itu tidak melihat hal-hal yang lain seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau handphone mereka bawa, banyak juga ini godaan besar bagi mereka untuk melihat game mungkin, atau TikTok, atau media sosial lainnya. Jadi di sini diperlukan juga bagaimana kita mengawasi peserta didik kita. Nah, kemudian ini adalah contoh asesmen awal kognitif. Kalau yang tadi adalah non kognitifnya, ini adalah awal kognitifnya. Jadi dari 4 pertanyaan atau instrumen ini, kita sudah bisa mengelompokkan siswa berdasarkan sangat paham, paham, kurang paham, dan tidak paham. Nah, ini adalah contoh asesmen formatif dari kegiatan presentasi. Nah, itu ada kegiatan presentasi secara visual, ada juga secara audio, dan ada juga secara kinestetik. Nah, dan ini adalah contoh observasi pada kegiatan presentasi. Jadi kita bisa melihat mana siswa kita yang sudah disiplin, tanggung jawab, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, siapa yang kreatif, dan siapa yang peduli dengan lingkungan. Nah, jadi kita Bapak Ibu memantau saja siswa-siswa kita. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada yang sudah semuanya tercapai. Ada juga yang masih 1, bahkan ada juga yang belum ada, seperti itu. Jadi dari kita memberikan, jadi kita dari observasi ini kita bisa melihat ataupun memberi kembali bagaimana proses yang akan kita berikan kepada siswa kita ini. Nah, kemudian ini ada observasi pada kegiatan presentasi. Kita juga bisa melihat apakah siswa kita masih perlu bimbingan, apakah mereka sudah cukup mengerti, apakah mereka sudah mengerti dengan baik atau sangat baik. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai asesmen yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Miriam Sembiring yang telah memaparkan materi tentang asesmen kurikulum merdeka. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh raise hand, kemudian menyebutkan instansi serta namanya, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, Bapak Ibu, nggak usah malu-malu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh ditanyakan atau mungkin berbagi cerita tentang penggunaan asesmen di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Oke, itu ini sudah ada ya, Ibu Eli Saragi. Oke, silakan Ibu. Baik, Bu Sembiring.
Terima kasih untuk kesempatannya. Kedengaran ya, Bu? Kedengaran, Bu. Silakan, Bu. Iya, iya. Maaf, Bu, lagi dalam perjalanan. Yang mau saya tanyakan begini. Kami kan baru kelas 7 ini KM. Iya, kelas 7 untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Terus dalam pelaksanaan PAS, kami coba buat seperti ini, Bu. Di akhir semester ini, di bulan 12, kelas 8-9 itu tetap menjalankan PAS penilaian akhir semester. Untuk yang kelas 7, di akhir tadi boleh asesmen sumatif namanya ya, Bu ya. Nah, apakah hari ini acara kita ini sampai kepada teknis? Kebetulan saya belum pernah ikut bagaimana untuk aplikasi e-rapor, karena judul kita saya lihat ini aplikasi e-rapor. Makanya saya tadi masuk walaupun dalam perjalanan. Dan saya belum pernah ikut, kebetulan bagian kurikulum di sekolah. Belum pernah mengikuti bagaimana pengisian aplikasi e-rapor nanti untuk kami yang kelas 7. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Elisa Ragi yang sudah memberikan tanggapannya. Untuk selanjutnya nanti, Bu, kita sesi 2 kita masuk ke pengisian e-rapor, Bu. Jadi boleh nanti Bu simak sampai kegiatan kita selanjutnya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Miriam untuk pengalaman dari Ibu Elisa Ragi tadi tentang penilaian PAS di kurikulum Merdeka di kelas 7 ya, Bu ya. Silakan Iya, iya. Bu Miriam. Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk penilaian PAS itu akan dibahas saja nanti di bagian aplikasi e-rapor ya Bu. Ya, itu sebagai materi kedua. Nah, kemudian untuk Bapak Lasarus Surbati, saya akan share PPT yang telah saya buat. Terima kasih. Oh iya, makasih Bu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Miriam. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang asesmen kurikulum Merdeka? Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada lagi pertanyaan untuk asesmen kurikulum Merdeka, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tentang pembahasan tentang e-rapor. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi pembahasan e-rapor ini kita akan dibersamai oleh Bapak Roy Masda Ginting. Untuk Bapak kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Oke, baik Bu, supaya kita lanjutkan. Bisa Pak, bisa. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan aplikasi e-rapor K13. Jadi sebetulnya kita di sini juga sama-sama belajar. Jadi saya hanya bisa berbagi atas apa yang sudah kami lakukan dalam penggunaan e-rapor di kurikulum Merdeka. Karena sebelumnya kami juga menggunakan kurikulum K13, namun sebelumnya kami belum menggunakan e-rapor Bapak dan Ibu. Jadi di kurikulum Merdeka ini kebetulan di tahun lalu ini sudah kami gunakan. Jadi di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi bersama Bapak dan Ibu. Mungkin ada mungkin yang lebih paham juga masalah yang dibandingkan saya Bapak dan Ibu. Namun karena saya diberikan kesempatan, jadi saya akan menjelaskan mengenai kurikulum e-rapor kurikulum Merdeka. Di sini akan saya share screen.
Bisa dilihat ya hasil sharing saya Bapak dan Ibu. Bisa Pak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari fitur e-rapor. Nah, jadi sebelumnya bagi Bapak dan Ibu atau terlebih operator, mungkin alangkah baiknya jika sebelumnya juga ini diinstal dulu aplikasinya Bapak dan Ibu. Karena ini aplikasinya wajib diinstal terlebih dahulu. Jika sudah kita install nantinya, instalannya itu nanti ada di internet. Kalau memang nanti dibutuhkan, akan kami share nanti linknya untuk install aplikasi tersebut. Jadi aplikasi e-rapor ini terbagi menjadi dua. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Satu, tampilan e-rapor untuk operator yang memegang Dapodi. Baru yang kedua nanti akan kita jelaskan penggunaan e-rapor untuk wali kelas. Tentu saja nanti Bapak dan Ibu ada sedikit perbedaan tampilan antara rapor bagi operator. Sebetulnya operator di e-rapor ini tidak wajib dipegang oleh operator. Bisa dipercayakan bagi satu orang atau dua orang Bapak Ibu guru yang memegang aplikasi e-rapor ini. Namun nantinya untuk guru bidang studi dan wali kelas akan dibagikan akunnya nanti satu persatu Bapak dan Ibu. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu di menu dashboard. Di menu dashboard ini di sini kita gunakan aplikasi e-rapor Kurikulum Merdeka SMP. Versinya ini versi M01. Ini bisa kita lihat kurikulum Merdeka, pengembangnya tim e-rapor Direktorat SMP Kemendikbudristek dan dikembangkan tahun Juni 2022. Jadi ini langsung ke aplikasinya Bapak dan Ibu. Di sini jumlah siswa kami keseluruhan ada 258 dengan jumlah guru yang aktif 16, dengan jumlah rombel 7, jumlah rombel matpel pilihan ini 0, eskul juga 0 karena belum ditambah di Dapodi, jumlah pembelajaran itu 85, dan jumlah kelompok proyek masih 0, dan jumlah kelompok proyek P5 juga 0, dan jumlah tema P5 juga 0. Jadi Bapak dan Ibu, di jumlah siswa yang aktif ini nantinya akan kita ambil datanya dari Dapodi. Jadi apa data yang ada di Dapodi, semuanya akan muncul di rekap data ini Bapak dan Ibu. Termasuk juga jumlah guru aktifnya. Jadi tentu saja masing-masing di antara kita, setiap sekolah itu pasti berbeda. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke e-rapor, alangkah baiknya sebetulnya kita perbaiki dulu semua data kita yang ada di Dapodi. Kenapa seperti itu? Karena kalau nantinya data kita belum benar, kita tarik data nantinya, maka yang terbaca di data e-rapor juga merupakan data yang salah. Adapun beberapa kesalahan yang sering ditemukan di sini, mungkin ada siswa yang rombelnya salah. Ada siswa yang rombelnya salah. Atau ada nama siswa yang double, ada di rombel 1 atau di rombel 2. Seperti itu dia Bapak dan Ibu. Jadi nantinya jumlah kelompok proyek, koordinator P5 ini ditentukan dulu di Dapodi. Jadi yang memasukkan nanti masalah nilai, itu semua dilaksanakan atau dilakukan oleh koordinator P5. Dan nanti juga kita masukkan jumlah tema P5 kita. Di sini coba saya keluarkan dulu, karena ini data yang terbaru. Coba saya keluarkan data di tahun 2023, tahun ajaran genap. Ini di tahun lalu Bapak dan Ibu. Sebentar masih loading. Ini dia data kami di tahun lalu. Jumlah kelompok proyeknya itu ada 2. Koordinator P5 2 orang, dan jumlah tema yang dilakukan di semester genap itu adalah 3. Jadi ini dia tampilan dashboard. Tampilan dashboard ini semuanya terkoneksi dari Dapodi. Semua terkoneksi dari Dapodi. Dari menu ini ada lagi menu web service Dapodi. Di menu web service Dapodi inilah Bapak dan Ibu, kita itu mengkoneksikan antara e-rapor kita dengan Dapodi. Jadi di sini bisa kita edit.
Nah, kita masukkan dulu nanti nama aplikasinya ini bebas. Nah, bebas kita buat. Erapor KM bebas, terserah kita nama aplikasinya. Alamat IP server Erapor ini localhost, alamat server Dapodik juga localhost. Kayak web service dan NPSN sekolah ini kita ambil dari aplikasi Dapodik nantinya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana itu di aplikasi Dapodik? Nah, coba saya buka sebentar di sini aplikasi Dapodik. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Nah, untuk kayaknya nanti, saya ulang dulu dari awal untuk ini. Kita bisa masuk nanti ke Dapodik dari menu pengaturan. Setelah itu kita masuk ke web service. Ini kita tekan yes. Setelah itu ini dia Bapak Ibu, kita tambahkan juga nanti secara manual di sini. Dan otomatis kayaknya ini akan muncul. Nah, begitu dia nanti Bapak dan Ibu. Kayaknya ini tinggal kita copy. Nah, kita copy nantinya. Setelah itu kita pastekan di aplikasi Erapor. Nah, di aplikasi Erapor. Nah, setelah itu, ini coba saya keluarkan lagi. Saya masuk ke tahun ajaran yang sekarang, 2023-2024. Ini saya coba masuk. Nah, setelah masuk seperti ini, nah, kita masuk lagi ke web service Dapodik tadi Bapak dan Ibu. Setelah itu nanti kita pastikan kayaknya tadi. Kalau sudah terkoneksi nantinya tinggal kita coba cek saja di menu tes koneksi. Nah, ini akan memakan waktu mungkin paling lama 1 menit kalau jaringannya normal. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini nanti Bapak dan Ibu, maka otomatis Dapodik kita itu sudah terkoneksi dengan aplikasi Erapor. Nah, jadi bagaimana cara mengambil data di Dapodik dengan aplikasi Erapor? Caranya tinggal kita masuk ke menu ketiga, yaitu ambil data Dapodik. Kita klik ambil data Dapodik. Tinggal kita update semua ini Bapak dan Ibu. Kita update data semester. Nah, kalau sudah tersedia seperti ini, kita tinggal oke saja Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita update data sekolah. Nah, memang kita harus update satu persatu supaya bisa sampai terus ke bawah Bapak dan Ibu. Nah, satu data sekolah berhasil diubah. Data referensi mapel Dapodik juga kita update. Nah, ini agak sedikit memakan waktu Bapak dan Ibu untuk pengambilan data referensi ini. Nah, memang ini yang paling lama dia prosesnya Bapak dan Ibu, karena mengambil data sekitar 5.000-an, 5.508 data di sini. Nah, jadi agak makan waktu sedikit. Oke, setelah itu bisa kita update data guru.
data siswa, dan lain sebagainya. Jadi setelah nantinya, ini satu persatu ya Bapak dan Ibu, setelah kita ambil data dari Mapel Dapodik, kita update lagi data guru, update lagi data siswa, dan update data transaksional. Setelah itu, ini kalau sudah berhasil semua terupdate dia, udah pasti hijau dia Bu. Bapak dan Ibu, udah hijau nanti semua. Kita bisa masuk kembali ke data user report. Data user report. Di sini data dari admin. Kebetulan Ibu ini admin yang memegang e-report. Bisa juga kita tambahkan adminnya. Barangkali ada 1-2 orang yang kita tunjuk sebagai admin, boleh kita tambahkan usernya admin. Setelah itu kita masuk ke menu sebelahnya, ini ada admin, ada guru. Jadi ini semua data-data guru kami yang masuk di SMP Bapak dan Ibu. Jadi yang masuk di SMP semuanya ada datanya di sini. Namun jika ada mungkin satu mata pelajaran yang gurunya ada 2, tapi gurunya ada 2, tetapi yang di Dapodik hanya 1. Jadi hanya nama di Dapodik saja nanti yang terbaca di sini Bapak dan Ibu. Seperti itu dia. Mungkin ada beberapa mapel yang gurunya ada 2 itu. Namun dari data yang 2 itu nantinya hanya data yang terdaftar di Dapodik saja yang ada aksesnya untuk masuk ke e-report kurikulum Merdeka. Setelah itu ada data Master Dapodik di sini. Ini kita tinggal kita klik satu persatu data sekolah. Di sini kita sesuaikan kembali Bapak dan Ibu. Silakan dicek kembali nantinya. Nama sekolah, jenjang, NSS, NPSN, alamat, baik itu jalan sampai ke kecamatan, kabupaten, provinsi sampai kode pos. Semuanya bisa kita ubah dan ini otomatis datanya dari Dapodik sebetulnya Bapak dan Ibu. Jika ada salah data di sini, ya silakan diperbaiki di Dapodik. Yang bisa kita perbaiki di sini hanya data kepala sekolah saja. Barangkali ada nama kepala sekolah kita atau gelarnya mau kita tambahkan, tinggal kita tambahkan aja secara manual. Setelah itu kita simpan kembali. Itu dia untuk menu data sekolah. Setelah data sekolah ada data guru di sini Bapak dan Ibu. Ini juga bisa kita perbaiki datanya jika salah. Di sini tadi data guru kami ada 16. Barangkali ada gelar yang salah. Gelar ini yang diperbaiki hanya 2 gelar saja. Gelar depan dan juga gelar di belakang. Jadi bisa kita perbaiki datanya. Jika nanti datanya sudah kita perbaiki di sini semua, kita simpan perubahan. Setelah itu bisa kita masuk ke data siswa. Data siswa. Di sini data siswanya bisa kita lihat satu persatu. Ini sudah masuk di 71, 72. Sudah ada semua di sini Bapak dan Ibu. Di sini ada juga menu edit. Di sini ada menu edit. Di sini di edit ini apa saja yang bisa kita perbaiki. Ini mungkin yang membuka nanti adalah wali kelas. Mungkin nama siswanya ada salah. Kalau NISN ini otomatis terkoneksi dari Dapodik. Tanggal terima di sekolah juga terkoneksi dari Dapodik semuanya Bapak dan Ibu. Status dalam keluarga ini bisa kita yang perbaiki apakah anak kandung, anak angkat atau anak tiri. Dan anak keberapa juga bisa kita buat secara manual di sini. Apakah anak kedua, diterima di kelas 7, alamat orang tua bisa kita perbaiki di sini. Telepon orang tua juga bisa kita perbaiki. Alamat wali juga kalau ada silahkan bisa diisi dan telepon wali juga bisa diisi. Jika memang datanya sudah benar semua Bapak dan Ibu, ini silahkan disimpan karena tadi hanya contoh ini tidak saya simpan, saya close kembali. Atau ada menu tampil juga di sini. Menu tampil ini seperti ini Bapak dan Ibu. Fungsinya nanti ini adalah untuk biodata rapor. Jadi ya diwajibkan juga memang ya benarlah data siswa yang kita masukkan. Kan ini nanti untuk sampel rapor depannya seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah itu di data siswa ada data kelas. Ada data kelas. Di sini kurikulumnya tetap kurikulum SMP Merdeka. Di kelas 7 ada kami 2 kelas, kelas 8 juga ada 2 kelas, dan di kelas 9 itu ada 3 kelas. Jumlahnya di sini secara keseluruhan kami ada 8 kelas, 7.
Nah, ada 7 kelas Bapak dan Ibu. Nah, di sini bisa kita cek anggota-anggotanya siapa saja di kelas 71. Nah, ini ada 32 siswa. Kalau memang salah, salah rombel, nah, ini bisa kita perbaiki kembali di Dapodi. Ini semuanya intinya di Dapodi ini Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu data mata pelajaran juga. Ini bisa kita buat di sini Bapak dan Ibu ada 10 mapel. Kalau ada mapel yang lain seperti ini edit nama singkat, ini singkatan dari mapelnya nih Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh seni rupa, kalau ada dipelajari seni rupa boleh ditambahkan seni musik. Ada juga, itulah dia tambahannya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita kembalikan saja. Setelah itu di data mapel ada data pembelajaran. Data pembelajaran ini bisa kita lihat siapa-siapa aja gurunya. Siapa-siapa aja gurunya. Nah, inilah tadi yang 85 tadi data mapel itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi setiap kelas itu kan ada mungkin yang beda gurunya, ada juga yang sama seperti itu dia. Nah, ini apakah di sini bisa diperbaiki juga kalau ada data yang salah? Di sini sepertinya terkoneksi dari Dapodi Bapak dan Ibu. Tinggal hapus saja kalau ada yang salah. Nanti tarik ulang datanya. Setelah itu data ekskul, di sini belum ada kami masukkan Bapak dan Ibu, belum ada dimasukkan di Dapodi, jadi tidak terbaca di sini data ekskul ini. Itu dia sampai data ekskul, baru data referensi lokal. Data referensi lokal ini apa saja dia menunya di sini. Ini mapel lokal ini Bapak dan Ibu. Kalau kita tambahkan di sini, pilih mata pelajaran. Apakah ada mapel-mapel tambahan yang berkaitan yang ada yang di sekolah kita? Ini ada pilihannya. Seperti ini sastra Indonesia, bahasa Prancis, ini bisa kita tambahkan lagi di sini Bapak dan Ibu. Baru data mengajar. Data mengajar ini menunya coba kita pilih salah satu seperti pendidikan agama Kristen dan budi pekerti contohnya di sini. Ini bisa kita lihat di pendidikan agama Kristen budi pekerti siapa-siapa saja gurunya. Ini dia Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada menu mapping rapor. Menu mapping rapor ini tinggal kita pilih di kurikulumnya kurikulum Merdeka, tingkatnya tingkat berapa. Kalau kita buat di sini tingkat 7. Ini kita sesuaikan Bapak dan Ibu. Nanti di rapor kita mau kita lihat nanti entah mana yang paling atas kita buat. Biasanya kan yang paling atas itu pendidikan agama. Jadi kelompoknya kita kelompokkan di sini. Apakah di kelompok umum, apakah ada pengelompokan yang lain. Nah, ini ada pengelompokan P5 ini, proyek penguatan profil Pancasila. Di sini buat kelompoknya khusus di sini. Dan di urutannya ini kita tentukan nanti. Biasanya agama nomor 1, Pancasila nomor 2, bahasa Indonesia nomor 3. Selanjutnya udah bebas Bapak dan Ibu. Apakah matematika nomor 4, IPA IPS 56 dan lain sebagainya. Jadi di mapping rapor ini adalah formatnya nanti kita menentukan di mana apanya ini Bapak dan Ibu. Di mana dia urutan yang paling atas sampai ke bawah dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya di logo sekolah dan Pemda. Di sini kami tidak memasukkan, masih belum memasukkan. Ini tinggal kita masukkan Bapak dan Ibu logo sekolah kita. Tinggal kita scan. Tanda tangan capsek dan stempel juga boleh kita scan, sehingga nanti kepala sekolah kita nggak perlu lagi repot untuk menandatangani rapor satu persatu. Begitu juga dengan data wali kelas. Boleh kita masukkan semua data wali kelas, yaitu tanda tangannya. Nanti kita tinggal sesuaikan aja formatnya nanti ketika kita ingin memprint rapor. Selanjutnya ada tanggal rapor. Di tanggal rapor ini, nanti kita buat tanggal berapa kita itu menerima rapor. Seperti itu dia Bapak dan Ibu. Semester ini tanggal rapor mungkin nanti di bulan Desember, mungkin di tanggal, boleh kita buat di tanggal 21. Ini semester ke-1. Tempat tanda tangan ini nanti kan disesuaikan nantinya Bapak dan Ibu. Ini karena belum fix dia tanggalnya, jadi saya tidak simpan. Saya close saja dulu Bapak dan Ibu. Selanjutnya di sini ada referensi P5 Bapak dan Ibu. Di P5 ini ada 3 menu. Kita buka satu persatu. Di sini tinggal kita pilih dimensi apa nantinya.
apakah beriman, bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kita tinggal pilih. Nanti sebelum seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, yang memasukkan nanti ini adalah koordinator P5. Jadi di Dapodik nanti harus kita tentukan dulu ini Bapak dan Ibu, siapa koordinatornya. Karena koordinator nanti yang berhak untuk mengisi ini. Kita buatlah di sini di bergotong royong, PASED, apa saja elemennya. Bisa kita tambahkan di sini Bapak dan Ibu. Contohlah ini, kolaborasi. Kalau mau kita buat datanya, tinggal kita tambah. Tinggal kita tambahkan saja. Apa capaian yang dicapai untuk itu nantinya? Silahkan diisi nanti secara manual di sini Bapak dan Ibu. Itu dia nanti tugas dari koordinator P5. Kalau di data project, apa itu? Di menu data project, tetap seperti yang tadi Bapak dan Ibu, kita pilih contohnya salah satu, Bhinneka Tunggal Ika, PASED. Ini dia. Kalau ini ada temanya, tema Bhinneka Tunggal Ika berbagi itu indah. Cek capaian profilnya, ini di menu yang sebelumnya tadi Bapak dan Ibu. Ini dia. Kalau ini data kami di tahun lalu sepertinya Bapak dan Ibu. Ketika kemarin itu membuat minyak urut sepertinya kemarin kalau saya tidak salah, dan berbagi ke panti asuhan, itulah kemarin sepertinya. Baru di kelompok proyek, kelompok proyek ini boleh kita tambah kelompoknya. Data kelompok, apa nama kelompok proyeknya, kelas berapa nantinya Bapak dan Ibu, PASE berapa, PASE D, koordinatornya siapa. Bisa kita buat contohnya salah satu di sini. Tinggal itu kita proses nantinya. Jadi yang mengisi rapor nantinya, mengisi capaiannya semua adalah koordinator yang sudah kita tunjuk. Setelah itu di P5 ada itu cek penilaian. Cek penilaian ini menunya seperti ini dia Bapak dan Ibu. Ini di kelas 71. Ini belum ada data yang terisi. Data yang isi karena ini merupakan data yang lama, data yang baru. Coba saya masuk dulu menggunakan akun di tahun lalu Bapak dan Ibu. Saya masuk ke 2023 genap. Masuk. Setelah itu saya buka di sini menu untuk saya masuk di sini menu cek penilaian. Jadi cek penilaian ini di status penilaian Bapak dan Ibu nantinya bisa kita lihat di kelas 71. 40 data dari 40 data. Jadi sudah nampak nanti siapa-siapa saja yang sudah memasukkan nilai di sini. Di kelas 71, di kelas 72. Seperti ini dia Bapak dan Ibu tampilannya. Ini data yang sudah diisi. Kalau tadi warna merah, karena memang belum waktunya untuk mengisi rapor. Belum ada kami isi. Baru di pencapaian nilai rapor. Di pencapaian nilai rapor ini kita buat di kelas 71. Bisa kita cek satu persatu. Cek capaian nilai. Begini dia. Pendidikan agama Kristen di semester 2 kemarin. Ini dia Bapak dan Ibu. Jadi nantinya akan kita lihat datanya dari setiap semester. Kenapa semester 1 kemarin kosong? Gimana kemarin ini Bu? Belum masuk kemarin ya? Karena kemarin belum dipakai aplikasi e-rapor ini Bapak Ibu. Masih manual kemarin sebetulnya di sini. Mulai semester 2 kami mulai kemarin. Jadi nantinya terisi dia semester 2, 3, 4, 5, sampai 6. Sehingga otomatis rata-ratanya ini akan nampak di sini Bapak dan Ibu. Itu dia untuk pencapaian nilai rapor. Baru cetak nilai. Cetak nilai ini untuk operator nanti dan wali kelas. Ini dia cetak lager contohnya 71. Kalau kita download di sini boleh nanti pengerjaan itu melalui Excel. Seperti itu dia. Baru kita upload lagi. Ini kan keluar data ledger ini Bapak dan Ibu. Kalau kita buka ini, kalau kita buka nanti data ledgernya, maka akan muncul. Saya share dulu data. Share screen. Ini dia nanti data ledger yang keseluruhan yang sudah masuk ke operator nanti Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita lihat berapa nilai Pancasilanya dan sebagainya nantinya. Ini yang kosong ini seperti Kevin Saputra ini memang orangnya sudah berhenti. Begitu dia Bapak dan Ibu. Saya stop share dulu yang ini. Saya lanjut share dulu ke
lanjutan yang tadi. Seperti ini dia untuk ledgernya. Baru cetak pelengkap rapor dia. Menunya seperti ini Bapak dan Ibu. Ukuran kertas. Di sini ada 2 nanti. Boleh A4, boleh F4. Cuman 2 itu saja pilihannya. Kita pilih di sini. Grecia. Udah nampak nanti datanya semua di sini Bapak dan Ibu. Setelah itu, ini cetak rapor project. Jadi ada 2. Ini kemarin di semester 2 ada 2 rapor Bapak dan Ibu. Ada rapor khusus nilai dia, ada rapor khusus project. Di rapor khusus project ini, contohlah kita buat ini. 1 orang. Saya download dulu. Akan saya tunjukkan nanti hasilnya, Bapak dan Ibu. Ini dia rapor P5. Baik, akan saya share kembali. Share screen di rapor P5. Ini dia Bapak dan Ibu. Jadi ada kemarin di semester 2 kemarin, proyek 1 minyak urut Karsima, proyek 2 menjadi seorang wirausaha yang baik. Jadi kemarin di proyek pertama itu anak-anak membuat minyak urutnya. Dibuat secara manual. Setelah itu kemarin di proyek 2 ini menjadi seorang wirausaha yang baik, itu dia judulnya Bapak dan Ibu. Di sini kemarin siswa itu diajarkan bagaimana cara mengemas yang baik, cara membuat label, dan cara pemasaran. Itulah kemarin tema kami yang kedua. Dan proyek yang ketiga itu dengan tema berbagi itu indah. Ini kemarin uang dari penjualan minyak urut ini kemarin dibagikan ke panti asuhan. Seperti itu kemarin Bapak dan Ibu. Di sini saya stop share kembali. Setelah itu saya kembali share screen. Lanjutan apa kita tadi, rapor kita Bapak dan Ibu. Sebentar Bapak dan Ibu, saya share screen kembali. Nah, ini dia saya share kembali Bapak dan Ibu. Setelah itu, ini kirim nilai ke Dapodi. Ini kirim nilai ke Dapodi. Dan ini ada menu backup dan restore. Jadi kalau kirim nilai ke Dapodi ini otomatis nanti akan masuk ke Dapodi semua nilai anak kita Bapak dan Ibu. Kalau menu backup ini, ya backup data ini untuk setiap kita bekerja, ya boleh kita backup lah data kita ini. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa dengan laptop kita, ya tinggal kita restore saja nantinya, maka kembali data yang sudah kita apakan Bapak dan Ibu, yang sudah kita backup sebelumnya. Untuk contoh rapornya, ini akan saya share kembali. Ini dia Bapak dan Ibu, untuk contoh dari rapor. Ini tadi proyek P5, rapor proyek. Nampak dia pindah dia Pak Pen. Oke, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi pendidikan agama Kristen nanti otomatis seperti ini dia. Kopnya juga sudah ada. Kop dari rapor siswa tersebut Bapak dan Ibu. Ini data keseluruhan tadi saya download. Nah, ini contohnya cerita Yuni. Pendidikan agama Kristen, capaian kompetensinya. Ini dia ada 2. Jadi pendidikan Pancasila 81, bahasa Indonesia 80. Begitulah dia kira-kira untuk hasil rapornya nantinya Bapak dan Ibu. Sebelum kita lanjutkan, akan saya share dulu bagaimana tampilan dari wali kelas Bapak dan Ibu. Ini saya share kembali. Saya share screen di sini. Apa, Bro? Ini dia tampilan dari akun dari salah satu wali kelas yang tadi saya buka Bapak dan Ibu. Di sini saya langsung masuk. Tampilannya seperti ini dia Bapak dan Ibu. Ada sedikit perbedaan antara menu di sebelah kiri ini
dengan menu admin. Jadi di menu ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat apa saja menunya. Yang pertama tadi dashboard. Jadi dashboard ini sebetulnya data yang dari Dapodik tadi. Di sini 258. Tergantung nanti Bapak dan Ibu. Jika nanti Bapak dan Ibu masuk di banyak kelas, pasti otomatis data siswanya banyak. Contoh nanti kalau saya hanya masuk di satu kelas, bisa saja jumlah siswa saya hanya 40, seperti itu dia. Karena hanya itu kelas yang saya masuki. Di sini ada menu tujuan pembelajaran. Kita explore satu persatu menunya ini Bapak dan Ibu. Ini pilih mapel, karena di sini Bapak ini dia guru sebagai guru IPS, guru muatan lokal juga bahasa daerah, menu guru apa juga, P5 juga, koordinator P5. Jadi kita pilihlah contohnya satu, ilmu pengetahuan sosial. Seperti ini dia Bapak dan Ibu. Jadi PASED nantinya tingkat 7. Jadi bisa kita buat beberapa di sini dia nanti Bapak dan Ibu. Di sini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi apakah tujuan pembelajaran itu banyak? Boleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang double seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita tambahkan tujuan pembelajaran. Contohlah, pilih mapel, IPS, pilih jumlah tujuan, boleh 1, boleh 2, atau boleh tambah 1. Kita proses seperti ini Bapak dan Ibu. Apa dia? PASED, tingkat. Jadi kalau kita masuk di kelas 8, kelas 9, otomatis terbaca dia semua nanti di sini. Di semester 1, contohlah di sini. Apa tujuan pembelajaran? Contohlah di sini Bapak dan Ibu, saya buat di sini mempelajari benua. Benua. Contoh. Tinggal kita simpan datanya di sini Bapak dan Ibu. Kita simpan datanya. Setelah itu nantinya untuk selanjutnya di sini ada dia nilai rapor. Boleh kita input nilai rapor di sini. Kita input di sini nilai rapornya. Pilih kelas 71, pilih mata pelajaran. Kebetulan di 71 hanya masuk di bahasa daerah saja. Kita buat di 72 lah. 72 IPS semester kita buat semester 1. Akan nampak di sini Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya tadi di tujuan pembelajaran itu tidak boleh kita masukkan 1 cuman. Harusnya tadi itu 2 kita masukkan. Sehingga nantinya dengan nilai kita buat nilainya contoh 78. Apa saja yang paling tinggi dia kita boleh di sini mempelajari benua. Sementara yang paling rendah apa? Kita checklist juga di sebelah sini Bapak dan Ibu. Jadi ada nanti 2 yang harus kita isi nih. Boleh 2, minimal 2. Atau di sini kita buat dengan nilai 80. Kalau dengan 80 apa saja yang paling tinggi? Tentukan mereka menanti. Harganya susu, kualitas susu. Dengan nilai 80 nantinya bisa kita buat nanti entah yang perlu ditingkatkan apa dia. Seperti itu dia Bapak dan Ibu. Jadi itu dia nanti untuk menu bagi guru bidang studi. Selanjutnya import nilai rapor. Sama seperti yang tadi. Tinggal kita pilih kelasnya. Pilih mapelnya, kalau kita pilih mapel, pilih mata mapel di sini, pilih semester, kita buat semester 1, boleh kita import nanti nilainya di sini Bapak dan Ibu. Import nilai rapor nanti kita download dulu ledgernya terlebih dahulu, ini dia. Baru cek penilaian, cek penilaian di sini, bagaimana status dari penilaian. Di sini Bapak ini kebetulan masuk di 71, 72, 722 mapel. 81 dan 82, tapi karena ini merupakan data rapor terbaru, jadi belum ada data rapor yang diisi, masih 0 semua Bapak dan Ibu. Baru kalau kita sebagai wali kelas, apa saja menunya Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Ada data siswa. Data siswa seperti yang tadi, bisa kita edit kalau memang ada kesalahan. Baru ada data import data rapor, input kehadirannya. Pilih kelas 71, karena kebetulan Bapak ini wali kelas 71, semester 1. Si LCO berapa kali sakit, silakan kita isi di sini. Si Amos berapa kali izinnya, silakan kita isi. Nantinya ada menu simpan data. Baru input nilai ekskul. Itu juga ada di sini Bapak dan Ibu. Nilai ekskul. Kalau memang ini memang harus dari Dapodik dulu dimasukkan nilai ekskulnya. Baru catatan wali kelas juga bisa. Pilih kelas 71. Kita masuk lagi di semester 1 untuk asesio.
Iniesta, apa catatannya? Nah, tambahkan prestasi. Tambahkan prestasi. Boleh kita tambahkan semua catatan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi status penilaian, cek penilaian ini merupakan data yang sudah dimasukkan oleh setiap guru bidang studi. Ini belum ada yang masuk. Pencapaian nilai rapor sama seperti yang tadi. Cek capaian nilai bisa kita cek di sini. Karena belum diisi, masih kosong. Baru cetak nilai. Jadi di penggunaan aplikasi e-rapor ini Bapak dan Ibu nggak hanya operator yang bisa mencetak nilai, atau dengan kata lain di sini bisa juga itu wali kelas yang mencetak rapor, seperti itu dia Bapak dan Ibu. Jadi saya rasa untuk aplikasi e-rapor bolehlah kalau ada yang perlu kita sharingkan nanti, sebisa mungkin yang sudah saya pelajari Bapak dan Ibu ini bisa kita diskusikan bersama-sama di forum ini, atau di luar forum ini pun nanti bisa kita diskusi masalah ini Bapak dan Ibu. Sebisa mungkin akan saya bantu sepengetahuan saya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Roy Ginting yang sudah berbagi tentang materi e-rapor. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, di kolom chat kita sudah ada link yang dibagikan oleh Bapak Febri yang merupakan menjadi absensi untuk webinar kita hari ini. Bapak Ibu sekalian boleh diisi linknya. Kemudian bagi yang mengisi link ini nanti akan diberikan sertifikat dalam waktu 1 minggu ke depan, Bapak Ibu ya. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, sebelumnya di sini saya lihat di kolom chat sudah ada 2, yaitu dari Ibu Susi. Ibu Susi ini bertanya untuk capaian kompetensi apakah sudah ada di aplikasi rapor tersebut. Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Susi, kami persilakan kepada Pak Roy. Baik, bisa didengar ya Bu? Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Susi ya. Apa tadi pertanyaannya Bu? Untuk capaian kompetensi apakah sudah ada di aplikasi rapor tersebut? Untuk capaian kompetensi ini ada 2 Bu, ada capaian tertinggi dan terendah nanti. Ini kita masukkan secara manual. Tadi sudah sampaikan tadi di ketika saya share tadi di akun guru bidang studi. Jadi untuk capaian kompetensi itu tidak tersedia di aplikasi e-rapor, tetapi kita yang menyediakan. Jadi boleh nanti kita pilih 2, boleh kita pilih 3, boleh kita pilih 4. Dengan catatan nanti kita yang menentukan rentangnya Bapak dan Ibu. Apakah nanti dengan nilai 90, capaian tertingginya boleh 2, boleh 3. Apakah dengan nilai 60 nantinya, capaian terendahnya nanti boleh 2 atau 3. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dengan kata lain, untuk capaian kompetensi ini nantinya kita buat secara manual. Jadi tidak disediakan oleh aplikasi e-rapor. Tetapi formatnya, tempatnya tadi sudah disediakan Bapak dan Ibu. Begitu dia. Atau ini dia, saya share kembali Bapak dan Ibu. Saya share kembali. Ini dia Bapak dan Ibu. Ini nanti menunya di tujuan pembelajaran, tambah tujuan pembelajaran ini, pilih mapel, kita pilih IPS, tujuan tadi kita buat 2 atau 3 tadi Bapak dan Ibu. Proses di sini. Di sinilah kita tentukan ini Bapak dan Ibu. Apa saja tujuan pembelajaran kita di yang 3 kolom ini? Karena saya pilih 3. Bolehkah lebih daripada 3? Boleh, sesuai dengan tujuan pembelajaran di mata pelajaran Bapak Ibu. Silahkan dibuat berapa dia Bapak dan Ibu. Apa saja kata-katanya, ya itu Ibulah yang membuat nantinya. Capaian pembelajarannya kalau dengan nilai 80 ke atas, contohnya apa kata-katanya, itu silahkan Ibu yang membuat. Seperti itu dia. Untuk Ibu Susi Purnama Brukaro, seperti itu dia Bu. Buru-buru Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita seling ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mau langsung raise hand untuk bertanya tentang materi e-rapor ini, dipersilakan Bapak Ibu.
Baik, sebelumnya Bu, sebelum ada yang raise hand atau angkat tangan, di sini saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Elmi. Ini yang mengisi aplikasi guru mapel masing-masing ya Pak. Maaf oh ya. Untuk Ibu Elmi, ini benar sekali Bu. Untuk mengisi rapor ini ada akun masing-masing dari guru nantinya Bapak dan Ibu. Jadi saya share kembali di sini, saya share screen kembali. Di menu ini dia Bapak dan Ibu, data user rapor. Nah, data user rapor, data guru ini, begini dia Bu. Jadi setiap guru nanti yang masuk dan terbaca dia di Dapodi sebagai contohnya saya masuk di pelajaran IPS dan IPA contohnya, maka otomatis di sini juga saya terdaftar sebagai guru IPA dan IPS Bapak dan Ibu. Jadi yang berhak mengisi itu tetap guru yang terdaftar di Dapodi. Namun dengan catatan mungkin ada guru yang tidak masuk ke Dapodi, dia menggunakan akun guru yang termasuk di Dapodi. Seperti itulah dia kira-kira Ibu. Jadi ini kembali yang mengisi itu adalah guru mata pelajaran masing-masing. Seperti itu dia untuk Ibu Elmi. Oke, baik Pak. Untuk Ibu Elmi, apakah kira-kira sudah terjawab Bu? Ibu Elmi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Di sini juga di kolom komentar sudah ada Ibu Eli ya, Ibu Eli Saragi. Ini meminta link untuk e-rapor. Kemudian yang kedua tentang daftar nilai untuk guru mata pelajaran. Oke, baik, untuk penjelasan ini kami mintakan kepada Pak Roy. Baik, tunggu mohon sebentar, akan saya cari kembali linknya karena kemarin sebelumnya juga sudah pernah ini disosialisasikan kemarin. Akan saya share kembali nanti di kolom chat. Untuk Ibu Eli Saragi, kami kelas 7 Kurmer. Bagaimana format daftar nilai untuk diisi oleh guru mapel? Baik, Bapak dan Ibu. Ibu Eli Saragi khususnya. Ini kembali saya share kembali Bapak Ibu supaya lebih jelas nantinya. Saya share. Nah, ini dia e-rapor kurikulum merdeka. Saya share dari akun guru saja supaya lebih jelas Ibu. Saya share di sini. Baik. Untuk Ibu tolong diperhatikan ini Bu, karena ini nanti apanya untuk input nilai rapornya nanti. Begini dia Bu. Kalau Ibu nanti terpilih, ini saya gunakan akun guru yang masuk di kelas 7-2. Dia masuk di IPS, dia masuk di semester 1. Karena ini kita semester 1 Ibu. Semester 1. Untuk daftar nilainya, ini otomatis dia Bu. Jadi otomatis sudah ada semua di aplikasi. Itu makanya dengan catatan tadi, data siswa kita ini sebelum kita masukkan ke e-rapor, sebelum kita tarik tadi datanya ke e-rapor, itu harus lengkap dan benar. Tidak ada yang salah rombel dia Ibu. Jadi daftar nilainya otomatis sudah ada di aplikasi semua. Jadi tidak perlu lagi kita masukkan satu persatu Bu. Dengan catatan, kalau dia masuk di 71, masuk di 72, ini setiap guru yang masuk di 7172, bukannya aplikasi e-raportnya nama yang muncul, hanya nama siswa yang muncul di kelas 7172. Seperti itu dia Bu. Jadi dengan kata lain, semua nama-nama siswa itu sudah muncul di aplikasi. Ini dia contohnya Bu. Ini dia contohnya. Ini kelas 72 tadi saya gunakan. Contohlah, saya gunakan ke kelas 8. Pilih mata pelajaran IPS, Bapak ini masuk di kelas 8. Di semester 1. Ini dia Ibu. Contohnya nama siswa ini sudah muncul semua di sini Bu. Jadi tidak ada lagi namanya kita memasukkan nama siswa secara manual. Atau dengan kata lain, semua nama-nama siswa kita sudah otomatis tersinkron dari Dapodi ke aplikasi e-rapor. Saya rasa seperti itu yang bisa saya jelaskan Ibu Eli Saragi. Ya, terima kasih Pak. Sedikit lagi ya Pak ya. Ya, silakan Bu.
Iya. Jadi contoh tadi, kalau dia nilai P5 tadi ya Pak, koordinator yang memasukkan. Iya Bu. Jadi kalau dia misalnya pegang 72 sampai 73, maka yang menginput nilai P5-nya itu koordinator yang di 71 sampai 73 tadi ya Pak. Begini Bu. Jadi ini kembali ke kebijakan kita bersama. Contohlah, dia masuk 71, 72, 73. Jadi iya, koordinator Pak. Akun ini Bu bisa dipegang oleh guru yang lain. Jadi dengan kata lain, kalau memang memberatkan bagi guru tersebut, bagi koordinator tersebut mengerjakan 3 kelas secara keseluruhan, bolehlah dibagi kepada anggota-anggota P5 yang lain, Ibu. Boleh mereka yang mengisi. Tetapi dengan catatan menggunakan akun dari koordinator P5. Seperti itu dia untuk solusinya, Bu. Halo Ibu Eli. Halo Pak, ya saya masih mendengar Pak. Iya Bu, jadi seperti yang saya jelaskan tadi Bu, walaupun nanti contohlah saya pribadi sebagai koordinator P5, tetapi sebagai koordinator pasti ada juga anggota-anggotanya, kan seperti itu Bu. Walaupun nanti yang berhak mengisi itu dari 71, 72, 73 adalah saya, tetapi bisa saja akun saya itu dipegang oleh anggota saya atau guru yang lain yang membantu saya mengerjakan, bisa Bu. Secara bersamaan pun akun ini kita buka bersamaan, bisa juga. Jadi saya gunakan di sini akun Pak Wajib ini, saya buka di komputer lain pun dengan akun yang sama, akun Pak Wajib juga, tetap bisa digunakan Bu. Jadi dengan kata lain, bisa yang mengerjakannya itu 2 orang atau 3 orang, tetapi hanya dengan menggunakan 1 akun saja. Seperti itu yang sudah kami pelajari di tahun sebelumnya Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Roy yang sudah menyampaikan menanggapi pertanyaan dari Ibu Eli Saragi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita buka untuk pertanyaan selanjutnya. Adakah Bapak Ibu sekalian ingin bertanya tentang materi e-rapor? Dipersilakan Bapak Ibu. Boleh resen juga ya Bapak Ibu ya. Langsung resen juga boleh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sambil diisi ya link absensi kita Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Linknya nggak bisa diisi Bu, dia bilang minta izin. Izin kata linknya nggak bisa. Oke. Ibu ngisinya pakai akun Edi Belajar? Iya. Enggak ya Bu ya? Ya. Harus pakai Edi Belajar kan? Harus pakai Edi Belajar kalau iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, bagi yang punya akun Edi Belajar boleh langsung diisi, bagi yang belum sebentar diubah formatnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang masih mau bertanya silakan Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak dan Ibu, bagi yang membutuhkan nanti aplikasi e-raportnya, itu di kolom chat sudah saya install Bapak dan Ibu. Sudah saya kirimkan supaya nanti diinstal di raportnya di laptop yang terkoneksi dengan aplikasi Dapodi. Seperti itu dia nanti Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu format absensi yang baru, boleh Bapak Ibu saling berbagi juga di tempat ini Bapak Ibu ya. Sukses.
Baik, Bapak dan Ibu, nantinya jika di kemudian hari juga ada pertanyaan masalah ini, mana tahu nanti Bapak dan Ibu sudah menginstal aplikasinya, namun ada kendala dan sebagainya, boleh kita sharing masalah ini Bapak dan Ibu. Nah, sambil kita tunggu juga ini link absensi yang dibuat. Nah, ini memang tadi ada sedikit kendala, karena tadi dibuat menggunakan akun Belajar ID sehingga membutuhkan akses, seperti itu dia Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini sambil menunggu, jika memang ada lagi nanti yang perlu Bapak Ibu diskusikan, atau ketika pengisian rapor ada rupanya kendala yang dihadapi, itu bisa nanti sama-sama kita diskusikan masalah ini Bapak dan Ibu. Itu kalau mau diambil tadi pulang-pulang kan nyanyi itu. Udah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini link absensi yang baru, boleh Bapak Ibu isi sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Roy Masda Ginting yang sudah berbagi dengan kita pada saat ini tentang materi e-rapor. Kemudian Ibu Miriam Sembiring yang juga sudah berbagi dengan kita dengan materi asesmen kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri acara webinar kita ini, Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk membuka kamera supaya kita boleh berfoto bersama. Oke. Baik Bapak Ibu ya, silakan dibuka kameranya supaya kita foto. Oke, sekali lagi. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah boleh berpartisipasi aktif di dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Tidak terasa kegiatan kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari pihak pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian sudah bergabung, dan kami meminta maaf, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat proses acara ini berlangsung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami mohon pamit undur dan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.